Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas segala nikmat, teriring selawat serta salam. Tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mulai seperti biasa khusyuk kita baca Fatihah, kita hadiahkan buat pengarang kitab, guru dan orang tua. Nanti kalau saya diam sebut nama guru, nama orang tua. Kita berdoa mudah-mudahan beliau-beliau semua yang telah mendahului diampuni dosa, diterima amal ibadah, dijadikan kubur mereka semua raudhah min riyadil jannah. Dan bagi guru orang tua yang masih ada, yang masih hidup, ya Allah panjangkan usia mereka dalam taat, berikan kekuatan iman, Islam, keberkahan ilmu fid din wa dunya wal akhirah untuk diri, keluarga dan juga orang banyak, dan kita yang mengaji subuh kali ini mudah-mudahan demikian adanya. Bagi jamaah sahabat yang biasanya istiqomah hadir terus, ini subuh nggak kelihatan karena sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Kalau ada kerjaan, ada keperluan, ada urusan, mudah-mudahan Allah lancarkan, Allah permudah, qabul semua urusan, keperluan, kerjaan. Ala hadhihi niyah liridatillahi ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa azwaji wa dzurriyyah wa ahlil baitihi wa ashabi la siyamal khulafai rasyidin wa kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa jadadina min syekhina wa arifina wa ustadina wa li ashabi huquqi alaina wa liman ahsana ilaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ahli ta'atika ajma'in fi bahri wa barrika fi masyariqil ardi la magharibiha min awalid dunya ila yaumiddin. Wa khususan al imam Muhyiddin Nabi Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi asy-Syafi'i nafa'ana bi ulumihi fid dharain lana walil muslimin wa khususan ila arwah yasma'u bin ajlatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullah wa bi ulumihi wa fa'alaina min barakati fidrin. Meneruskan pelajaran kita. Sekarang baris keberapa? Saya di WA Mas Zulkarnain. Terusin ini. Baris keberapa emang? Terakhir. Saya nggak tahu juga. Coba minta fotokopian Ustaz Asep satu. Coba lihat doang, lihat. Baris keberapa sekarang ya? Oh itu tuh ada catatannya katanya. Baris keberapa? Bawah kiri. Coba lihat. Ya maklum deh ya, namanya sebulan sekali. Yang mana? Yang kiri di paslon. Atasnya apa itu? Paling bawah. Apa ya, apa bacaannya? Wa yustahabbu. Oh, itu belum tuh. Berarti pasal baru. Yang kemarin semuanya udah selesai. Ya sekarang baru gitu. Oh, ya udah. Faslun, ay hadza faslun, halaman 67. Paling kiri kan ada pasal tuh ya. Ya itu. Berarti yang lain udah kelar ya. Ya. Faslun ay hadza faslun. Wa yustahabbu. Ketemu ya? Wa yustahabbu, dianjurkan antakunal qiraatu. Ketemu ya? Ya.
Antakuna qiraatu, dianjurkan antakuna ada al qiraatu baca Quran fi maudhi'in nazifin mukhtarin. Jadi seyogianya baca Quran fi maudhi'in di tempat nazifin yang bersih, mukhtarin yang terpilih. Jadi kalau mau baca Quran lihat-lihat, jangan di WC baca Quran. Benar, jadi tempatnya bersih. Nah, terus apa? Terpilih. Emang ya kan misalnya kayak di rumah, cari juga ruangan yang khusus baca Quran, jangan di sembarang tempat. Ntar dulu ya, ntar dulu. Makanya kita emang kudu jadi orang kaya ini ya, amin, amin ya, amin. Jadi di rumah itu kalau bisa ada khusus sholat. Kalau khusus sholat apa namanya? Musola. Jadi di rumah kudu ada punya ruangan khusus buat sholat. Ada dapur kan khusus ya, dapur. Nggak mungkin masak pindah-pindah ya. Ntar di situ, ntar di ruang tamu, ntar di ya kan itu aja udah tercapai kan ya. Khusus berarti sholat juga begitu kali, ada ruangannya. Kamar tidur ada kan ya, ruang tamu ada. Nah seyogianya nggak baca Quran juga begitu, ada ruangan khususnya. Masa di dapur ya, kan gitu ya. Nah itu yang disebut mukhtarin, bukan hanya bersih tapi juga terpilih. Bukan hanya bersih tapi juga memang disediakan gitu. Ya kayak di masjid jangan tanya dah, di musola jangan tanya. Ya ada ruangan khusus gitu. Iya. Ya mudah-mudahan dah ya. Ini kalau rumahnya lebih dari 70 meter. Kalau yang dibilang di bawah 70 gimana ya? Ya nggak apa-apa dong, mandi di situ, masak di situ, tidur di situ, main sama bini di situ juga. Nah, kalau rumahnya kecil, memang kita salahin ya, sementara ya. Sama kalau ada orang yang ekonominya lumayan kan, mangkoknya beda-beda ya. Kita kalau catering tuh ya, ada mangkok sop, mangkok sayur. Kan kalau orang kaya begitu ya. Pisau kan beda-beda ya pisau. Ada pisau roti, pisau buah. Pisau roti yang bergigi ya. Yang ada giginya tuh pisau roti. Pisau buah. Ada pisau ngupas bawang ada ya. Lain-lain tuh kalau kita kan mau buah kek, mau roti kek, mau nimpuk tikus juga itu pisaunya. Sama ruangan. Ya terus ya. Nah makanya jangan sembarangan ngaji gitu. Walaupun boleh nanti bisa makruh. Kayak gini, kayak di warung ngaji gitu. Apa tujuannya biar laku? Di warung depan ada beras, ada. Terus di kereta ngaji, di bis gitu, mau dibilang apa tuh? Bukan saya bohong ini, biar kita membuka wacana bahwa jadi walaupun kelihatannya bagus tapi kalau teknisnya kurang bagus nanti dinilai juga. Sekarang di kereta lagi penuh-penuh ngaji gitu, wah soleh gitu. Oh enggak, malah nanti dalam tanda kutip, bukan saya ini, biar kita bener ngaji. Di warung coba lagi nungguin teri ngaji biar laku, biar dikata sholat di warung, sholat di masjid gitu. Lagi sholat gitu di warung, depannya ada bawang, ada. Padahal masjid deket, tutup. Ya begitu dah. Terus. Walihada, oleh karena ini istihabbah jama'atun minal ulama'i al-qira'atu fil masjidi. Walihada, oleh karena ini menganjurkan
Jamaatun sekelompok ulama, minal ulama, jamaatun sekelompok ulama, al-qiraatan akan membaca Al-Quran fil masjidi di masjid. Makanya ya kalau membaca Quran ya di masjid gitu. Sebagian ulama karena likaunihi jami'an lin nazafati, karena ada apa masjid jami'an lin nazafati. Apa? Kalau masjid itu udah jelas bersihnya. Lin nazafah, nazafah bersih. Jami'an itu keseluruhan, meliputi. Jadi masjid itu rata-rata ya bersih gitu. Wa syarafa al-bu'ah, dan mulianya itu tempat al-buq'ah. Wa muhassalan, dan menghasilkan li fadilati ukhra. Nah, di masjid itu dapat keutamaan yang lain seperti iktikaf. Makanya kan Bapak kalau masuk masjid suruh niat tuh ya, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Jadi sayang Bapak kalau Bapak masuk masjid ya iktikaf, niat dalam hati. Jadi Bapak Ibu nih walaupun melongo duduk di masjid direken lagi baca Quran, lagi melongo begini, asal niat iktikaf. Nah, saya ada datanya, hadisnya kuat. Jadi kalau orang iktikaf tuh walaupun melongo begitu direken baca Quran, direken lagi semua ibadah. Makanya sayang kalau masuk masjid udah niat iktikaf dalam hati. Bahasa Indonesia boleh Ustadz? Boleh. Saya niat iktikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Niat iktikaf. Nah, lagi masuk nih masjid. Nah, baca Quran. Nah, itu keutamaan yang lain, salah satunya iktikaf dan lain sebagainya. Wahia al-i'tikafu, itu udah langsung aja. Wahia, adapun keutamaan yang lain al-i'tikafu, i'tikaf. Jadi di mazhab Syafi'i itu walau lahzatan, walaupun sebentar i'tikaf itu jadi, yang penting barometernya di atas tumakninah. Jadi i'tikaf yang dianggap sah dalam mazhab Syafi'i walaupun sebentar di atas tumakninah barometernya. Tumakninah itu sekedar apa? Sekedar bilang subhanallah. Berarti lebih dari sebenar subhanallah Bapak masuk iktikaf. Apalagi ini ngaji bermenit-menit ya masuk iktikaf. Nah, kalau kita mati waktu duduk di masjid niat iktikaf, mati fi sabilillah dalam ibadah. Terus fa innahu yambaghi likulli jalisin fil masjidi ayanwiya al-i'tikafa. Fa innahu, karena sesungguhnya yang bagi seyogianya likuli jalisin, setiap orang yang duduk fil masjidi di masjid, ayanwiya berniat siapa yang duduk di masjid al i'tikafah, akan i'tikaf. Pokoknya mau duduk di masjid ngapain kek, mau ngaji kek, mau betulin lampu kek, yang penting lebih dari i'tikaf niat, lebih dari i'tikaf niat, lebih dari niat i'tikaf. Kan macam-macam orang ke masjid ya. Ada yang pengen ngaji, ada ya udah niat i'tikaf. Ada yang pengen betulin lampu, ada yang pengen merenung. Mungkin di rumah sumpak, gua ke masjid iya. Daripada melongo, bengong, sakit, bego, gila, mendingan i'tikaf. Tapi jangan niat tidur ya ke masjid. Gue pengen ke masjid enak banget adem. Jangan tidur. Itu kalau ngiler nanti ilmunya najis. Nah, kalau najis nggak sah tuh buat sholat. Makanya ada sebagian masjid yang melarang tidur di dalam masjid. Emang najis Ustaz? Ya kalau ilernya berangkatnya dari perut. Kalau berangkatnya selain perut nggak najis. Apa barometernya? Barometernya kalau tidurnya nggak pakai bantal. Kalau tidurnya nggak pakai bantal sudah dipastikan kata ulama ilernya najis karena berangkat dari perut. Nah, kalau nggak berangkat dari perut, keluarnya nggak dari perut, nggak najis. Kalau pakai bantal tuh
Kan ibu kalau tidur ileran gak sih? Kalau pacar kita ilernya bau duren ya. Kalau pacar kita baru pengantin baru. Kalau pengantin yang punya anak dua, iler bini kayak bawa ileru bau karbit begitu. Ya, kalau yang pakai bantal nggak najis. Ya. Jadi barometernya dari perut. Makanya muntah kalau dari perut najis. Tapi kalau muntah bukan dari perut nggak najis. Emang ada kayak bayi gumoh. Bayi kan gumoh tuh habis netek. Nah itu bukan dari perut. Makanya kata ulama bukan nggak najis. Ya, kita ini kan bau-bau najis ini, cuman nggak keluar aja. Ya, ini di ucus kita kan banyak batainya ini ya. Karena nggak keluar jadi kagak najis. Yang jadi najis kalau keluar. Makanya reak, ingus tuh tidak najis. Karena bukan dari perut. Kembali ke konteks awal, biar nggak kemana-mana. Jadi seyogianya orang yang masuk masjid ayanwiya al-i'tikafa, niat i'tikaf. Wa hadzal adabu, dan ini adalah adab yang bagi seyogianya ayu tani, diperhatikan bihi dengannya. Wa yusa'a dzikruhu, dan kudu ya disadarkan, ingat kepada i'tikaf. Jadi karena pentingnya i'tikaf banyak orang melupakan, sehingga masuk masjid ya udah masuk aja buat sholat, padahal i'tikaf itu kudu niat. Setiap ibadah itu makanya kudu disadarkan, kata pengarang kitab, kudu diingatkan lagi di banyak-banyak majelis taklim dan pertemuan. Jadi kalau masuk masjid niat i'tikaf, sayang gitu. Ibadah bukan ibadah itu direken di niat. Al farqu bainal adah wal ibadah di niat. Jadi kudu diingetin katanya. Jadi perbedaan antara kerjaan biasa dan ibadah di niat. Jadi kudu banyak diingetin katanya. Ulama yang nyuruh tuh pengarang kitab. Padahal pernah kita bahas, tapi disuruh tuh, suruh ingetin lagi dzikruhu. Wa yu'arrifuhu as-saghaira, dan kudu dikenalkan kepada anak-anak kecil. Jadi kalau masuk masjid toh niat i'tikaf gitu. Makanya ya rada salut saya ini. Berarti orang tua dulu kan masjid lain jarang ya, ada sih ya, jarang ya. Berarti dulu mungkin di masjid ini pernah ngaji, mungkin. Iya makanya cakep. Kudu diingetin anak-anak kecil wal awam, orang-orang awam tuh kudu diingetin terus. Ini kata pengarang. Pokoknya setiap masuk masjid niat i'tikaf. Karena kalau nggak begitu lupa ntar sayang. Fa innahu mimma yughfalu anhu, karena i'tikaf itu sesuatu yughfalu yang dilupakan. Jadi sesuatu yang dilupakan. Padahal fadilah masjid dengan i'tikaf seperti koin bermata dua. Jadi kudu guru-guru, ustadz-ustadz ngingetin terus. Begitu pentingnya i'tikaf, baik yang kecil maupun awam. Berarti orang khusus tidak disuruh nih, karena orang khusus boleh jadi udah tahu. Jadi setiap dia masuk masjid udah terbersit i'tikaf. Ini rumah Tuhan. Berarti diam di sini beda dengan diam di warung kopi. Diam di sini tentu beda dengan di gedung bioskop. Diam di sini beda dengan diam di kafe. Sama-sama melongo, sama-sama duduk. Tapi tentu karena dia ada fadilah, niat i'tikaf. Nah, ibadah bukan ibadah direken dari niat. Wa ammal qiraatu fil hammami, adapun baca Quran di kamar mandi. Itu Ka'an yakula nawaitul i'tikaf. Ada footnote ya di bawah? Ada footnote gak? Gak ada ya? Itu murahan berarti kitabnya. Nah ini ada. Ka'an yakula nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi madam tu fihi lillahi ta'ala. Ada tambahan madam tu fihi lillahi. Oh baru ini. Bukan saya lagi luka.
robek aja diplek, puter aja langsung, saat puter, nah gitu, nggak kuat, nggak kuat. Jadi ada penambahan madam tufihi ilai. Nah, jadi ada penambahan nawaitu. Misal contoh, ya nawaitu an a'takifa gitu. Benar? Salah. An a'tak. Apa sih? An a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Ada penambahan dumtu, selama aku ada fihi di masjid. Madum tu boleh ditambah madum tu. Nah, kalau ini secara general, kalau ini khususiyah yang masuk. Selama saya di dalam masjid ini. Kalau ini yang umum nih, mau 3 hari, mau yang 10. Contoh, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi madum tu fihi. Ya Allah, aku niat iktikaf bahasa Indonesianya selama aku di dalam ini. Ya. Wa amal qiraatu fil hammam, masih ada di situ, masih ada teksnya, masih ada ya, ada. Jadi memang kudu pakai kitab ngaji ya, biar kuping ngaji, mata ngaji, sering saya bilang. Makanya di mazhab Syafi'i sujud bapak matanya melek ya bu. Jadi kalau lagi sholat kan sujud tuh matanya melekin, nah, biar mata kita ikut sujud. Nah, ngaji juga begitu, jangan kupingnya doang, mata mau paham mau kagak kayak ngeliat teks begitu. Nah, jadi ada fadilah. Al yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksib. Wa amal qiraatu fil hammami, adapun membaca Quran di kamar mandi, bukan di WC, di kamar mandi. Faqadih talafas salafu fi karohiyatiha, di dalam kemakruhannya. Jadi ulama pecah jadi banyak ketika nanya bagaimana kalau baca Quran di kamar mandi gitu. Faqala ashabuna, berkata sahabat kami pengikut mazhab kami, la yukrahu, tidak makruh, boleh. Jadi baca Quran di kamar mandi, bukan di WC, kan ada kamar mandi hammam namanya, ada WC lain lagi. Tidak makruh. Wa naqlahu imal mujma'u ala jalalatihi Abu Bakar bin Munzir fi asrafi an Ibrahim an-Nakhai. Itu ulama-ulama yang ngebolehin. Ya, ada yang bilang boleh. Lalu keder tuh anuan saya. Halamannya pecah-pecah. Di situ masih ada. Habis juga. Ya Allah, 46, 47-nya mana nih? Hilang. Sama. Ininya hilang 47-nya. 47-nya hilang. Ini di saya, kitab saya hilang. 47-nya. Aduh, Allahu Akbar. Nah, itu ada kitab di sini. Iya. Wa dhahaba ila karotihi jama'at minhum ala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Rawahu anhu Abi Daud wa hakahu Ibnu Munzir an jama'atin minat tabi'in minhum Abu Wa'il As-Shaqiq bin Salman wa Sa'bi wal Hasan al-Basri wa Makhul wa Qabi Sahu bin Zu'yab. Ya, jadi banyak betul ulama yang ngebolehin dan pecah begitu masalah baca Quran di kamar mandi. Wa rawaina aidan an Ibrahim an-Nakhai wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum, dan juga menghukumi akan itu
Ashabuna, sahabat kami, an Abi Hanifah, dari Abi Hanifah radhiyallahu anhum, semoga Allah redha kepada mereka semua, ajmain semuanya. Qala Asy-Sya'bi tukrahu al-qira'atu fi salasati mawadi'ah. Kata Imam Asy-Sya'bi, ada 3 tempat yang dimakruhkan kita baca Quran. Fi hamamat. Nah itu. Pertama di kamar mandi, di kamar-kamar mandi dan yang sejenis. Nggak boleh tuh, makruh, bukan haram tapi makruh. Kalau bisa jangan baca Quran di kamar mandi, ngapain? Wal khusus wa buyutir rahyi wa huwa at-tadawur. Di rumah itu, rumah apa namanya, rumah penyulingan, seperti pabrik roti gitu, dulu kan kayak ada rumah penyulingan begini-begini. Iya. Nah, ada yang menyamakan dengan tadi itu di tempat umum, kayak tadi saya ngomong, di kereta, di bis. Bayangin, di bis baca Quran, di kereta baca Quran, bukan berarti tambah bagus, itu malah menjadi apa namanya, ngurangin i'jazul Quran. Harusnya dia ditempatkan di tempat mulia, sekarang di warung baca Quran. Ini sama dikiaskan di penyulingan nih. Di penyulingan tempat masak apa namanya? Masak roti. Di tempat-tempat yang ya memang bukan selayaknya baca Quran, dipakai buat baca Quran. Jadi ulama tuh pecah juga itu, jadi banyak persoalan. Nah, cuman mayoritas ulama memakruhkan akan itu. Makanya tuh yang saya sebut ulama-ulama menghukumi makruh baca Quran di tempat-tempat tadi. Ya. Jangan kalau bisa. Makanya wa an Abi Maisarah qala la yadhkurullaha illa fi makanin thayyibin. Janganlah kau ingat kepada Allah kecuali di tempat yang bagus. Begini Bapak, bukan berarti ulama memakruhkan, tidak mengharamkan ya, boleh aja. Memakruhkan itu bukan berarti Tuhan tuh nggak ada di sono, begitu. Jadi mengingat Allah itu kalau bisa tempatnya yang bagus. Bukan berarti Allah dibatasi oleh tempat, bukan. Kan kata Syekh Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam tuh, kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai' wa huwa zahara fi kulli syai'. Saya ingat betul tuh. Dulu saya ngaji itu ya di pesantren Sahrul Hikam. Dulu banyak santri pada nyeleneh, akhirnya ngaji Hikam biar pada taubat. Akhirnya taubat emang. Saya ngaji dengan guru saya. Nah, jadi saya ingat batin teks bagaimana Allah terhijabi oleh sesuatu sedangkan dia tampak pada setiap sesuatu. Jadi Allah tuh bukan hanya di masjid gitu kata Syekh Athaillah. Jadi di diskotik juga ada Allah, di hammam, di kamar mandi juga ada Allah, di tempat-tempat maksiat juga ada Allah gitu. Bagaimana? Oh, Allah mah di masjid doang, kalau di diskotik mah nggak ada Allah. Kalau di diskotik nggak ada Allah, berarti cahaya Allah kalah dengan cahaya maksiat. Dan itu mustahil kata Syekh Athaillah As-Sakandari. Ini kita intermezzo dulu kemana-mana. Bagaimana mungkin cahaya Allah tertutup oleh cahaya maksiat? Berarti cahaya maksiat lebih gede daripada cahaya Allah. Ah, ini mustahil. Nah kata Syekh Athaillah As-Sakandari, Allah juga ada di diskotik, bukan hanya di masjid. Jadi nyari Tuhan jangan di masjid doang. Jadi di rumah gubuk orang miskin juga ada Allah, di tempat-tempat maksiat juga Allah, tapi dalam bentuk perwujudan yang lain. Allah itu Asmaul Husnanya kan 99. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Nah, bentuk tajalinya Tuhan dalam tempat-tempat maksiat, perwujudan yang jalalnya. Kalau di sini kita akan menempuhi sifat-sifat Allah yang Rahmannya, yang Rahimnya, yang Jamalnya. Tapi kalau di diskotik kita akan melihat Tuhan dengan perwujudan yang maha menyiksanya, yang maha menyiksanya dan menghukumnya. Makanya kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai' wa huwa zahara fi kulli syai', begitu katanya. Nah, anjuran ulama untuk menyebut nama Allah di tempat-tempat baik tidak menafikan itu semua, begitu maksud saya. Nah, tapi seyogianya baca Quran, zikir, ya pokoknya nuansa yang mengingat Allah. La yuzkarullaha illa fi makanin thayyibin. Tidak seyogianya, tidak sepantasnya zikir kepada Allah kecuali fi makanin thayyibin, di tempat yang baik. Wa amal qiraatu fit thoriq, adapun
baca Quran di jalanan. Yaitu tadi di atas bis, di kereta, di jalanan dah, naik mobil, di jalanan baca Quran. Fal mukhtaru annaha jaizatun. Adapun yang dipilih boleh, tapi seyogyanya dihindari. Jadi ulama pecah tuh tentang orang baca Quran di jalanan, di atas mobil baca Quran, di atas motor baca Quran, di atas kereta baca Quran. Beda ulama pecah, tapi kesimpulannya boleh. Jaizatun tuh ada jaizatun boleh. Ghairu makruhatin, enggak makruh idza lam yaltahi sohibuha, kalau tidak melengahkan siapa yang baca Quran. Tapi kalau melengahkan enggak boleh baca di atas mobil, makruh. Ada tempatnya, ntar udah nyampe baru baca Quran ya, gitu katanya. Boleh baca Quran di atas mobil, boleh di atas kereta boleh, tuh ulama sepakat. Daripada ngeliatin perawan kan ya, nah, itu malah ngeliatin misalnya yang bening-bening. Ini kan banyak yang naik kereta ya, padahal banyak punya kendaraan milih naik kereta. Saya tahu itu akalnya akal bulus. Makanya iya kan, punya mobil punya motor kok milih naik kereta, enak biar irit. Enggak bu, bohong ya. Lakinya kenapa naik kereta? Karena banyak yang seger-seger, banyak yang seger-seger gitu lah. Makanya ya bukannya saya ya punya kendaraan pribadi naik kereta, bukan irit itu. Bohong bu, irit di mana? Biar seger. Enggak bu, bercanda ya. Boleh jadi biar irit, boleh jadi ya. Nggak tahu juga, saya nggak tahu, saya jarang naik kereta. Oh macet ya, alasan kedua macet. Tapi seger juga kan set ya. Seger ya. Ya, terus boleh, tapi kalau tidak melengahkan yang baca. Kalau yang melengahkan baca jadi misalnya, ya itu jadi makruh ya, apapun judulnya. Terus, fa innan nahya anha kurihat. Kalau misalnya ada yang tadi iltaha, apabila melengahkan daripada itu kurihat, dimakruhkan. Kama karrohan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qira'ata lin-na'isi mukhafatan minal khalati. Begitu juga Nabi memakruhkan baca Quran bagi orang yang ngantuk. Kalau ngantuk berhenti dah, nggak usah diterusin. Nanti malah ijazul Qurannya jadi hilang, jadi salah baca. Makruh nih, Nabi yang memakruhkan. Kalau ngantuk yang ngambil wudhu. Kalau misalnya ada target capaian harus hatam, ngantuk ngambil wudhu, jangan diteruskan ya. Malah memakruhkan. Jadi ada keadaan-keadaan, bukan hanya tempat, tapi keadaan yang dimakruhkan dia baca Quran walaupun bagus. Warwa Ibnu Abi Dauda an Abi Dardah radhiyallahu anhu annahu kana yaqra'u fit thariq. Ada hadis yang membolehkan itu Abi Dardah di jalanan baca Quran. Ini yang ulama megang bolehnya baca Quran di jalanan. Warwa an Umar ibni Abdul Aziz rahimahu adzana fiha. Bahkan Umar bin Abdul Aziz di jalanan dia adzan. Jadi itu pendapat ulama yang membolehkan baca Quran di jalanan tadi. Jadi dia kuatkan dengan hadis-hadis tadi. Qala Ibnu Abi Daudah hadatsani Abu Rabi', qala akhbarna Ibnu Wahab, qala sa'altu Malikan an rajuli yusalli min akhiril lail fayakhruju ilal masjidi wa qad baqiya minas surati allati kanat yaqra'u fiha syai'un qala ma'alamu al-qira'atu takunu fit thariq kuriha dzalika. Nah, itu tadi yang membolehkan, data-data yang membolehkan bacanya di jalanan. Nah, sekarang data yang memakruhkan. Jadi ulama ada dua tuh tentang baca Quran di jalanan. Yang tadi bilang boleh karena berdasarkan sahabat Nabi seperti tadi Abi Darda itu pernah baca Quran di jalanan. Bahkan Umar bin Abdul Aziz jangankan baca Quran, azan ada di jalanan. Makanya ada ulama yang membolehkan baca Quran di jalanan. Tapi ada ulama yang memakruhkan. Siapa? Nih riwayat dari Ibnu Abi Daud, hadatsani Abu Rabi, telah mengabarkan aku siapa Abu Rabi. Akhbarna Ibnu Wahab, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab. Qala, berkata Ibnu Abbad, sa'altu Malikan, aku bertanya kepada Malik,
an rajuli daripada roku laki-laki yusolli yang sholat min akhiril lail dari akhir malam, fayakhruju ilal masjid lalu dia keluar di masjid, wa qad baqiya minas surati dan dia punya sisa daripada surah yang dia baca, allati kana yaqra'u fiha yang dia baca di dalam sholat sayun sedikit lagi sesuatu. Qala berkata, ma'alamu qiraatu takunu fitorik, saya nggak pernah melihat tahu ada data, kata Malik, data tentang bolehnya baca Quran di jalanan. Nah, ma'alamu qiraatu takunu fitorik wa kuriha dzalika. Nah, Imam Malik memakruhkan itu. Nah, ini salah satu pendapat bahwa ada dua pecah baca Quran, dua, yang satu ngebolehin, yang satu enggak ngebolehin. Lalu Ustadz yang mana yang kuat? Biasanya kalau kita ngaji kitab-kitab klasik itu pendapat pertama itu pendapat kuat. Biasanya pendapat kedua pendapat yang levelnya di bawahnya. Nah, enggak kuat. Berarti kuatan mana boleh maka enggak? Tadi yang diungkapin sama Imam Nawawi pertamanya boleh, yang kedua enggak. Berarti kuatan yang mana? Kuatan yang boleh. Jadi silakan. Ya, bahkan dulu konon Syekhona Khalil Bangkalan ketika ngaji dengan Kiai Nur Hasan Sidogiri itu sekali berangkat 41 Yasin, pulang 41 Yasin. Jadi wiridannya masyhur betul nih di karangan santri. Nah, dulu Syekhona Khalil kita punya gurunya guru. Jadi kita punya gurunya guru tuh namanya Kiai Haji Khalil Bangkalan, Muhammad Khalil di Bangkalan. Itu gurunya guru orang Indonesia. Ketika ngaji di Sidogiri itu Pasuruan, Kiai Nur Hasan. Jadi ada Kiai Nawawi Sepuh, ada anaknya namanya Nawawi juga. Nah, bapaknya Kinawani namanya Ki Nur Hasan. Ki Nur Hasan ini waktu ngajar salah satu santrinya di Sidogiri, salah satu santrinya adalah Kiai Khalil Bangkalan. Itu dia nggak mau mondok. Jadi kalau mau ngaji dia baca 41 kali, pulang dia bawa fasih. Di sini ada yang ngaji dari Depok nih. Ya, boleh jadi waktu di motor dia Yasin jadi Kiai Khalil ente. Ada yang dari Depok ngaji tuh, wajib, waduh rajin betul. Saya kalau di Depok ngajar kuliah subuh ada Pak Haji juga, rajin betul ya. Nah, bagus butuh dicir. Nah, bininya dua ya Pak Haji? Nah, satu apa dua? Biasanya rajin. Jadi dua pendapat antara apa tadi? Nah, ngaji di mana tadi di jalanan? Nah, ya. Terus nih, ya selesai ini pasal. Sebelum saya lanjut dengan pasal selanjutnya, masih ada waktu? Ya, sebelum saya lanjut, adakah yang mau didiskusikan tentang baca Quran di jalanan dan di tempat-tempat yang bagus dan terpilih? Jelas ya? Terus, nggak apa-apa ngaji kuping, nggak apa-apa ya, kan yang enak ngaji kitab, melihat juga. Habis kalau bilang di bab terakhir saya fotokopi baru lagi. Saya pikir masih banyak gitu babnya, nggak taunya pasal dikit doang. Ya nggak apa-apa deh Pak ya. Ya Bu, kita hari ini ngaji kupingnya separoh, nggak apa-apa ya. Terusin ya. Terus faslun ay hadza faslun yustahabu lil qari'i fi ghairi sholati ayastakbila al qiblata. Yang kedua, seyogianya dianjurkan kalau pengen baca Quran ngadep kiblat. Nah, ini sunnah selanjutnya. Jadi ini bagus nih Bapak. Dulu saya punya guru Bapak, Allah maghfirlah, udah meninggal dunia, namanya Ki Hasan Abdul Wafi namanya. Saya punya guru saya itu yang ngarang selawat NU. Kan selawat NU tuh sekarang ada selawatnya tuh, anturagibu wa tunasitu. Nah, itu guru saya yang ngarang. Yang sering dimusabakohin di NU tuh, kan ada selawat NU tuh. Nah, itu guru saya. Nah, guru saya itu kalau ngajar ya begini, ngadep kiblat, saking utamanya ngadep kiblat. Jadi ngajarnya begini, santrinya di belakang begini ngadep kiblat, begini dia baca kitab. Dia tengok begini, pada tidur santrinya. Itu yang jelas banget kalau bulan Ramadan tuh. Saya ingat betul kalau hataman kitab, guru saya emang ngadep kiblat. Pas dilihat, wah, pada tidur semua. Apa kata guru saya? Santri tai emang keras, orangnya galak nih. Orang Madura. Wow, ngamuk. Dulu saya mondok usianya udah 75. Dulu waktu saya mondok, saya ngaji usia ini menggalak betul. Nah, jadi ada keutamaan ngadep kiblat. Bahkan Bapak asal tahu, kalau nggak tahu nggak ada fadilah. Makanya Bapak, di mana paling banyak posisi kita di dalam rumah ngadepin kiblat gitu. Ada keutamaan.
Misalnya saya seringnya nonton TV Ustadz, ngadepin kiblat. Bukan saya bohong ini, karena ada fadilah tersendiri. Ustadz saya seringnya di meja belajar di rumah ngadepin kiblat, karena duduk niat ngadep kiblat ada keutamaan sendiri. Bapak sholat nggak ngadep kiblat, sah nggak sholatnya? Berarti ada something spesial. Walaupun memang itu cuma tanda doang, tapi di balik itu semua ada sesuatu yang spesial ngadep kiblat. Bahkan kata ulama dalam kitab yang lain, saya ajar Nuzi di kitab Ta'lim Muta'alim, salah satu yang bikin kuat hafalan kita sering ngadep kiblat. Dan bahkan ada lawannya, sering bikin lupa. Ngelihat lubang WC itu bikin lupa. Ngelihat batu nisan di kuburan, tulisan-tulisan, sering baca tulisan di batu nisan itu bikin lupa. Ngelihat lubang WC itu juga. Bahkan dalam kitab Ta'lim Muta'alim yang bikin pakir, misalnya bikin sisir patah, pakai sisir patah, pakai kaca retak, cermin di rumah retak, buang-buangin. Pakai celana sambil diri, itu juga bikin pakir. Nyapu malam-malam, bukan saya bohong, kitabnya Ta'limul Muta'alim. Ingat betul, saya ajar Nuzi itu waktu ngebahas itu. Jadi ngelihat lubang WC itu bikin hafalan tidak kuat. Nah yang bikin kuat, ngadep kiblat. Nah baca Quran seyogianya juga ngadep kiblat. Terus faqad jaa fil hadithi, sungguh telah datang dalam sebuah hadis, khairul majalis mastaqbala bihil kiblah, sebaik-baik tempat duduk yang ngadep kiblat. Tempat duduk majlis, bukan berarti majlis ilmu doang. Majlis itu dari jalasa yajlisu, isim makannya majlis. Kayak masjid kan isim makan. Sajadah yasjudu, orangnya namanya sajid, tempatnya namanya masjid, harusnya masjid. Jadi isim makan dari sujud itu masjid. Tapi karena di Quran bilangnya masjid, akhirnya kita ikut masjid. Jadi masjid itu ngikutin orang Arab, bukan kaidah gramatika. Kalau gramatikal Arab yang pas masjid. Sajadah yasjudu wajaka masjidun. Jadi masjidun yaitu masjidun. Wajaka itu bukan ya. Jadi dia isi makan masjidun. Akhirnya karena orang Arab bilang masjid atau Quran, subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Nah karena di Quran masjidil haram, akhirnya kita ikut-ikut orang Arab, akhirnya bilang masjid. Padahal kalau ikut kaidah dari sajadah yasjudu, wa huwa sajidun wa dzaka, yaitu jadi masjid. Nah sama kayak ini nih, jadi majlis, jadi semua tempat duduk kalau bisa adepin ke kiblat. Di kantor kita paling banyak apa? Ada fadilah ngadep ke kiblat. Kita punya ruangan khusus nih, ruangan kerja ngadepin kiblat. Nah, mohon maaf nih, di Islam juga ada simbol-simbol. Ini syiar-syiar agama ini. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi ngadep kiblat itu simbolnya Allah juga, simbol-simbol syiar-syiar agama juga. Makanya kata Tuhan, wa may yu'azzim sya'airallah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu berangkat dari hak ketakwaan hati. Jadi nonsen orang yang punya jiwa iman kepada Allah, seorang muslim, sama simbol-simbol itu dia cuekin. Nah salah satu simbol agama adalah mustaqbilal kiblati. Makanya banyakin ngadep kiblat. Jadi ngaji ngadep kiblat dengan yang tidak ngadep kiblat beda. Nah, jadi makanya guru saya tuh ngadep saking anunya kiblat. Ustadz kalau ngapel sama janda ngadep kiblat juga. Itu seterah Anda kalau itu ngapel ya bukan. Ya kan. Jadi pokoknya ada keutamaan ngadep kiblat. Jadi majlis. Terus sunnah selanjutnya baca Quran ngadep kiblat. Wa yajlisu mutakhasyian bisakinatin wa waqarin. Lalu duduk ketika mau baca Quran mutakhasyian, khusyuk, bisakinatin dengan tenang, wa waqarin dan wibawa. Jadi kalau mau ibadah itu memang semuanya kayaknya konsep ibadah tuh kudu tenang. Jangan terburu-buru gitu. Makanya agama Islam memakruhkan orang berangkat ke masjid itu lari-lari kecil.
Dilarang betul, Nabi melarang betul orang ke masjid itu pakai jalan cepat. Kalau ada yang ke masjid masih jalan cepat berarti belum ngaji. Besok nih biar tahu, kalau mau ke masjid tuh nyantai aja walaupun ketinggalan. Nabi larang betul. Jadi nyantai aja begitu, kayak mau ngambil gaji. Ngambil gaji biasanya cepet-cepet apa nyantai sih Pak Haji? Cepet ya. Kayak di Bali dah, lagi jalan-jalan di pinggir pantai, nyantai begitu. Nah sama kalau mau ke masjid itu bisakinatin wa waqarin. Baca Quran juga begitu, semuanya. Kalau kita mau melakukan sesuatu itu kudunya wibawa, wakor, dengan tenang, dengan apa? Sikap badan yang sempurna. Ya tenang, nyantai gitu. Ke masjid itu jangan terburu-buru. Walaupun di masjid udah qomat. Jangan gara-gara ngejar takbiratul ihram jadi terburu-buru. Nah, nggak boleh tuh, ada larangan. Jadi besok kalau ke masjid nyantai aja gitu. Jangan lari-lari, jangan keburu-buru, nyantai. Kecuali hari Jumat memang ada larangan. Kalau hari Jumat bisa wajib lari. Saya ingat betul saya ngaji Fathul Muin di bab sholat Jumat. Jadi ke masjid seyogianya nyantai, kecuali takut ketinggalan sholat Jumat. Itu wajib lari. Jadi kalau mau sholat apa kayak mau subuh, asar, maghrib, isya, subuh ke masjid nyantai walaupun udah ketinggalan 1 rakaat kayak biar biasa, nggak boleh, dilarang betul. Nah ini kalau mau ngaji Quran kudunya apa? Mutasakhian bisakinatin wa waqarin matrukan ra'sahu. Kalau bisa ya itu wa yakunu julusahu wahdah fi tahsinil adabi wa khudu'i ka julusi baina yadi muallimihi fa hadza huwal akmal. Dan baca Quran katanya harus dengan posisi terbaik, seakan-akan kita berhadapan dengan orang yang ngajarin kita. Muallim itu kan guru. Seakan-akan kita berhadapan dengan guru. Wahada dan adapun ini mana tadi? Wahada adapun ini, fahada adapun ini huwal akmalu adalah sikap yang paling sempurna. Jadi kalau mau baca Quran dengan sifat yang terbaik. Walau qara'a qa'iman muttaji'an fi firasyi au ala ghairi dzalika minal ahwali jazah. Walau seandainya qara'a membaca qa'iman sambil diri. Ustaz sekarang baca Quran sambil diri boleh gak? Nih, seandainya baca Quran sambil diri, muttaji'an sambil tiduran, miring, au fi firasyi atau baca Quran di atas kasur, au ala ghairi dzalika atau lagi jalan, lagi lari, boleh gak baca Quran? Minal ahwali dari keadaan-keadaan jazah, boleh. Jadi bapak baca Quran diri, baca Quran duduk, baca Quran tiduran, boleh. Sambil nonton TV baca Quran boleh. Walahu ajrun walakin dunal awal. Akan tetapi ada pahalanya, tapi tidak yang pertama. Yang pertama kan fadilahnya keutamaan duduk dengan wakor sakinah, tapi tetap dapat pahala, tapi tidak sebanyak dengan kondisi yang tadi. Kalau Allah Ta'ala, mana Ustadz datanya? Jalan baca Quran boleh, diri baca Quran boleh. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Begitu ya? Apa terusannya di sini? Enggak ada terusan. Fa subhanaka fakina adzaban nar. Yang hafal ya. Inna fi khalqis samawati dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar dan perbedaan pergantian malam dan siang, la ayatil liulil albab. Ada tanda-tanda bagi ulul albab. Albab itu jamak dari lub. Jadi ati itu yang paling luar namanya sodrun. Jadi hati bagian luar namanya sodrun, bagian dalam namanya kolbun, bagian dalam lagi namanya fuadun, paling dalam lagi namanya lubun. Semuanya artinya hati itu. Sodrun hati, kolbun hati, fuadun hati, lubun ulul albab juga hati. Sodrun tuh kalau kita dapat berita gembira girang, berita yang menyakitkan sedih, itu namanya sodrun.
Nah Rasulullah udah nggak ada gituannya, karena Allah bikin lapang. Alam nasroh laka sodro. Jadi Allah udah melapangkan hati Nabi Muhammad. Apakah alam nasroh, apakah sudah kami lapangkan laka sodro, dadahmu. Nah itu, jadi Nabi itu legowo aja gitu, nggak ada sempit. Kayak kita kan sesek kalau ada dapat berita apa yang nggak enak kan, dada kita sesek tuh. Nabi nggak begitu lagi dah, udah dibikin lapang, udah legowo aja, udah nothing tulus aja. Alam nasroh laka sodro. Lebih dalam lagi namanya kolbun, lebih dalam lagi namanya fuadun. Nah intinya namanya lubun. Orang yang disebut ulul albab. Siapa itu ulul albab dalam ayat ini? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yang disebut ulul albab itu alladzina, orang-orang, yadhkuruna, yang menyebut siapa orang-orang, Allah kepada Allah, qiyaman sambil diri, wa qu'udan sambil duduk, wa ala junubihim, dan atas lagi junubnya ini lagi tiduran miring. Nah itu menjadi data bahwa baca Quran itu boleh sambil diri, boleh sambil duduk, boleh sambil tiduran. Itu lagi sholat kita baca Quran lagi apa tuh? Dalam diri. Makanya ulama pecah tuh. Posisi terbaik seorang hamba waktu sholat di mana? Di diri katanya. Karena waktu diri waktunya baca Quran. Di lain sebagian waktu sujud. Karena itu simbol dari keterhinaan. Sudah waktu, cukup dah, cukup. Jadi pasal yang kedua adalah bahwa sunnahnya kita baca Quran menghadap kiblat. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Sebelum saya tutup dengan Fatihah, adakah yang mau didiskusikan, mau ditanyakan, baik berkenaan dengan tema tadi yang saya bahas atau di luar konteks? Kalau bisa saya jawab, nggak PR. Ada ibu-ibu? Cukup? Bapak-bapak cukup? Cukup ya. Udah waktunya ngopi. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik buat diri kita dan keluarga di kemudian hari gara-gara kita ngaji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna min huma nasina wa 'allimna min huma jahilna warzuqna tilawata ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Ngomong-ngomong ketuanya punya kitab nih, harusnya kan jamaahnya punya juga ya. Oh boleh dibagi. Wah iya bagus. Iya. Yang lain juga mau ya? Wah mau katanya. Yang lain mau katanya. Haji Nurul Huda mana ya? Haji Nurul Huda. Oh, enggak yang lain aja, yang lain juga mau. Enggak. Kan kayaknya yang tipisan ada yang tipisan. Kayaknya yang tipisan yang covernya. Ya. Ya terserah dah. Kalau enggak ya tinggal ini fotokopi aja. Ya pengurus masjid. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.